Mandikan. Ada 4. Yang pertama yaitu memandikan. Yang kedua ketiga kemudian yang keempat ya, luar biasa. Tepuk tangan kalian. Untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai menasehati dalam Islam. Dari pembelajaran ini kalian nanti diharapkan yang pertama dapat mengetahui pengertian dari tabligh, khutbah, dan dakwah. Selanjutnya nanti kalian dapat menganalisis bagaimana cara menasehati ketika ada teman kita yang sedang bermusuhan, ketika ada teman kita yang melakukan bullying, dan nanti kita akan belajar. Jadi tujuannya yaitu untuk bisa menasehati teman kita ketika terjadi perselisihan. Yang selanjutnya, tujuan ketiga, kalian dapat menerapkan tindakan tersebut atau kebiasaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Monggo Pak dipimpin berdoa. Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Iman dan Dimas. Oh, Mas Kusnun dan Dimas. alasannya kenapa Mbak? Sakit. Oh, sakit. Sama Anom. Oh, sama Anom. Oh, Anom juga sakit? Ya, Anom. Tadi kelompok kan dibagi menjadi 3 kelompok. Monggo Mas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Kelompok 3, sekarang monggo kalian bisa menganalisis mengenai cara menasehati teman yang membolos. Nah, ini merupakan bentuk apa? Dalam bentuk Sekarang. dapat dalam bentuk lisan. Jadi bagaimana cara menasehati teman yang membolos? Oke, untuk kelompok 2 nanti kalian akan membahas mengenai bagaimanakah cara menasehati teman yang bertengkar. Kok yang berjudi? Teman yang bertengkar, Ge? Lihat sini, pagi tadi. Adakah yang membolos saat pelajaran? Ada. Ayo, sopo? Ayo. Boleh sebutnya apa, Bu? Boleh. Iqbal. Itu nama Mas Iqbal. Berkata Gustawi. Nih, ada yang tadi pagi sudah menasehati temannya? Ada. Kita sudah menyusul teman kita yang membolos dan mengajaknya ke kelas dan menasehatinya bahwa membolos tidak
menemukan sumber belajar. Monggo selamat mengerjakan. Halo Mbak, bagaimana untuk kelompok 1? Apakah mengalami kesulitan? Sedikit. Kesulitannya bagaimana? Cara mengatasinya. Cara mengatasinya. Gimana Mbak, sudah searching bisa menggunakan sampai mana? Gimana Mbak, sampai mana diskusinya? Sudah selesai, boleh Ibu melihat diskusinya? Satu. Urut satu. Oke, urut nomor 1, kelompok 1. Mas, ayo, jangan semuanya pilih tempatnya. Ya, untuk kelompok 1 siapa yang mau maju? Amin. Ayo. Mas, tapi monggo bisa dibacakan. Untuk teman yang lain monggo bisa menyimak ya. Berdiri Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membacakan cara menasihati teman yang bertengkar. Di sini ada 4 langkah, yaitu pertama, melerai. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah melerai 2 orang tersebut. Kedua, menasihati. Setelah pertengkaran berhasil Kelompok 1 monggo. Yang bisa didapat yaitu sebagai teman yang baik, misalnya terjadi hal tersebut, menenangkan temannya dan tidak menggori dan yang dapat menimbulkan trauma yang buruk. Ya, jadi ketika ada teman kita yang mengalami tindakan bullying, maka yang dapat kita lakukan adalah memberikan nasihat, menenangkan keduanya, kemudian memberikan penjelasan bahwa tindakan bullying itu memberikan dampak buruk bagi seseorang yang mengalaminya. Seperti itu ya. Oke, untuk kelompok 2 monggo yang mau memberikan kesimpulan bisa berdiri. Tidak usah berdiri nggak apa-apa, tapi bisa disampaikan. Monggo, siapa yang mau menyampaikan? Jadi kesimpulannya, jika ada teman yang bertengkar, kita senantiasa harus melerainya, harus menasehatinya, dan juga kita tidak boleh memanas-manasi keduanya. Jadi kita harus bersikap adil terhadap keduanya. Iya. Jadi ketika ada teman yang bertengkar itu kita harus bersifat netral dalam apa? Harus bersifat netral dalam memberikan solusi atau pemecahan masalah yang terjadi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 2. Oke. Untuk yang terakhir yaitu kelompok 3, monggo. Siapa yang akan menyampaikan? Ya, monggo. Jadi kesimpulan dari diskusi-diskusi. Halo, untuk kelompok 1. Ya. Jadi kesimpulan dari diskusi-diskusi tadi yaitu dalam diskusi
diskusi tadi, kita dapat lebih memahami bagaimana sih cara kita menasihati teman yang membolos, tentu saja dengan menurut ajaran Islam. Dan tentunya juga dapat meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama teman. Ya, jadi dari situ kita bisa belajar bahwasanya kita dapat menyampaikan dan kita dapat memberikan gambaran bahwasanya itu bentuk kepedulian kita terhadap teman kita yang mengalami bullying, yang sedang bertengkar, yang sedang membolos. Itu kita bisa saling memberikan motivasi. Dari situ kita tentu caranya pun, cara menasehatinya pun dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang baik, ya, yang tidak menyinggung, yang tidak menghakimi. Jadi semuanya agar apa tujuannya bisa diterima dengan baik. Oke, yuk tugas selanjutnya nanti silahkan kalian di rumah untuk membuat video atau membuat teks dakwah. Oh ya, membuat teks dakwah, kemudian dibuat video cara menyampaikan ataupun bebas kalian nanti mau membuat tema apapun itu. Yang terpenting kamu bisa bahwasanya misalnya saja ini tadi ada bagaimana cara menasehati teman yang membolos. Nah, itu silahkan kalian buat video sendiri, kemudian monggo untuk bisa kalian upload melalui medsos kalian. Silahkan, untuk alamatnya nanti bisa dikirim ke ibu. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, jadi tugasnya membuat video cara menasehati apapun itu, temanya bebas. Ngoten nggih, bisa diterima dengan baik? Bisa, ya. Pembelajaran pada siang hari ini sudah selesai, maka kita akhiri pembelajaran siang hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah. Sekian tadi pembelajaran pendidikan agama Islam pada siang hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Kita dapat saling menebar kebaikan satu sama lain. Untuk kita jangan lupa untuk segera diselesaikan. Berhubung hari ini jam terakhir dan kalian pulang, saya harapkan kalian berhati-hati di jalan. Gunakan protokol kesehatan. Berhubung ini hujan, monggo bisa menggunakan mantrol ataupun bahan lain yang menjadikan diri Anda menjadi lebih aman. Mari kita tutup bersama-sama. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.